Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Dika Anugrah Perkasa. Kedua ada saya sendiri, Anas Ridu Kurniawan. Ketiga, Dea Mila Sriani. Keempat, Zahra Hanifanisa. Kelima, Anggi M. Sinaga. Dan yang terakhir, Rahardi Pratama. Pengertian hukum Bernoulli. Prinsip Bernoulli ditemukan oleh matematikawan Swiss yang bernama Daniel Bernoulli yang menemukannya pada abad ke-18. Bernoulli menggunakan prinsip-prinsip matematika untuk merumuskan hukum. Hukum Bernoulli adalah hasil penggabungan beberapa unit konsep fisika seperti konsep dasar, tekanan, massa jenis, laju alir, viskositas fluida, dan potensial gravitasi tinggi. Kekuatan konsep ini secara kualitatif dan kuantitatif dapat menjelaskan perilaku dinamis zat, cairan, dan gas yang mengalir melalui saluran dinding padat seperti pipa ataupun di dalam ruang. Prinsip Bernoulli didasarkan pada hukum kekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Menurut hukum ini, jumlah tekanan, energi kinetik, persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume adalah sama di semua titik sepanjang garis aliran. Selanjutnya, apa itu fluida? Fluida yaitu suatu zat yang mempunyai kemampuan mengalir. Cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan mendekati zat padat. Letak partikelnya lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikelnya lemah. Gas juga merupakan fluida yang interaksinya antar partikel sangat lemah, sehingga diabaikan. Fluida dapat ditinjau sebagai sistem partikel dan kita dapat menelaah sifatnya dengan menggunakan konsep mekanika partikel. Fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Apabila fluida mengalami gaya geser, maka akan siap untuk mengalir. Selanjutnya ada sifat-sifat fluida, antara lain yang pertama ada densitas, yaitu massa persatuan volume. Kedua ada tekanan, yaitu diukur dengan nanometer atau barometer. Yang ketiga ada temperatur, jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan satuan-satuan massa. Yang keempat ada compressibility, yaitu cairan bersifat incompressible sedangkan gas bersifat compressible. Yang kelima ada viskositas, yaitu menunjukkan resistensi satu lapisan untuk meluncur di atas lapisan lainnya. Yang terakhir, tegangan permukaan, yaitu besarnya gaya tarik yang bekerja pada permukaan fluida. Selanjutnya untuk rumus fluida, yaitu P1 ditambah 1/2 rho V1 pangkat 2 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 V2 pangkat 2 ditambah rho GH2. Penerapan aplikasi prinsip hukum Bernoulli pada tangki bocor. Biasanya fenomena ini dinamakan teorema Torricelli. Nah, apa itu teorema Torricelli? Torricelli mengatakan bahwa kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki, sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H. Untuk tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kecepatan fluida yang mengalir pada lubang, serta lama fluida mengalir hingga jatuh ke permukaan.
Untuk alat dan bahan, yang pertama ada gayung dan air, dan yang kedua ada tip X, yang ketiga ada botol plastik 1500 ml, dan yang ketiga ada solatif dan paku, dan yang terakhir ada penggaris. Kerja yang dilakukan di percobaan ukur Bernoulli pada tangki yang bocor. Yang pertama, memberi tanda pada botol pada ukuran 10 dan 20 cm dari bawah tanah. Kemudian, melubangi botol pada ukuran 10 dan 20 cm dari bawah tanah menggunakan paku. Setelah dilubangi, tutup botol menggunakan isolatif. Setelah diisolatif, lakukan percobaan dengan menyiapkan penggaris untuk mengukur jarak air jatuh dan stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan. Yang pertama, buka lubang yang paling atas yaitu 20 cm dari bawah tanah. Percobaan pada lubang kedua yaitu 10 cm dari bawah tanah. Untuk kelebihannya, yang pertama alat dan bahan mudah didapatkan, yang kedua menggunakan barang bekas, dan yang terakhir sederhana sehingga mudah diikuti. Untuk kekurangan dari alat tersebut, yang pertama menghabiskan serta membuat genangan air, yang kedua alat kurang menarik. Kesimpulannya, yang pertama, air akan mengalir dari lubang jika air memiliki tekanan. Hal ini disimpulkan dari percobaan yang kami lakukan. Jika penutup botol dibiarkan, maka air tidak akan keluar dari lubang. Yang kedua, kecepatan air yang keluar dari lubang berbanding terbalik dengan ketinggian lubang itu sendiri. Semakin tinggi lubang, maka akan semakin lambat kecepatannya. Sedangkan jika semakin rendah lubang, maka akan semakin cepat kecepatannya. Begitupun dengan waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, ketinggian air yang keluar akan sama dengan ketinggian air di dalam tangki. Kesimpulan ini diperoleh ketika keran diputar ke atas